Kami dari kelompok 3 ini membuat video tentang jalur rempah Kerajaan Singasari dan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Saya Rafifah. Saya Muhammad Rizky. Saya Iman. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kartanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari berubah-ubah menyesuaikan pemimpinannya. Pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat Singasari sangat terjamin. Pasca wafatnya Ken Arok, akibat konflik keluarga kerajaan menyebabkan kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Ketika masa pemerintahan Kartanegara, masyarakat Singasari kembali teratur. Kehidupan politik Kerajaan Singasari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari ditandai dengan adanya konflik keluarga Kerajaan Singasari yang membuat kerajaan mengalami pergantian kepemimpinan. Pada masa pemerintahan Kartanegara, Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk memperluas wilayah Kerajaan Singasari. Kartanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Komoditas ekspor Singasari diantaranya beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Keruntuhan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kartanegara. Runtuhnya Singasari dikarenakan lemahnya pertahanan Singasari akibat selalu mementingkan urusan luar negeri daripada dalam negeri. Jayakatwang dari Kediri melakukan penyerangan ke Singasari. Dampaknya Kartanegara wafat dan Kerajaan Singasari pun runtuh. Sukses memonopolikan perdagangan rempah Nusantara membuat Majapahit menjadi kerajaan besar dan kaya. Kesuksesan itu dilanjutkan bangsa Eropa melalui perusahaan kongsi dagang Hindia Timur atau yang disebut VOC. Sungai besar ini menjadi salah satu jalur perdagangan utama pada zaman Majapahit tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Karena menghubungkan wilayah pedalaman seperti Batu, Malang, Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dengan wilayah pesisir tempat pelabuhan seperti Pasuruan. Menurut Wijaksono Dwi Nugroho, seorang wartawan, Majapahit tidak hanya negara agrasi, tapi juga mengembangkan teknologi kemaritiman sampai menguasai Nusantara. Bukti arkeologinya adalah Sumpah Palapa untuk menguasai Nusantara. Tidak lain Majapahit memonopoli perdagangan Nusantara. Pada masa itu, Majapahit tidak hanya menjual hasil bumi di Jawa, namun juga menguasai perdagangan rempah dari wilayah Indonesia Timur. Karena kala itu rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis menjadi komoditas unggulan. Majapahit mengumpulkan rempah dari Indonesia ke timur, Jatim. Sedangkan para pedagang dari Cina datang membawa keramik dan sutra sehingga terjadi pertukaran komoditas, salah satunya rempah terangnya. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jatim ini menjelaskan Majapahit membangun kota pelabuhan besar untuk mendukung monopoli perdagangan rempah Nusantara. Mulai dari pelabuhan di Tuban, berpindah ke Gresik, lalu ke Pasuruan. Komoditas rempah lantas dibawa para pedagang hingga ke India, Timur Tengah, dan Eropa. Perairan Nusantara saat itu dikuasai Majapahit.
perdagangan hasil bumi dikenai pajak. Dengan menguasai perdagangan otomatis mendapatkan hasil meski tidak menanam sendiri. Jadi Majapahit menjadi kerajaan yang besar bukan karena hasil bumi yang mereka tanam, tapi menguasai perdagangan rempah Nusantara. Jelas Wicaksono. Kesuksesan Majapahit menurut Wicaksono dilanjutkan bangsa Eropa melalui perusahaan kongsi dagang India Timur atau FOC pada abad 18 Masehi. Mereka membangun gudang-gudang rempah besar di Surabaya. Selanjutnya, rempah dikirim ke Eropa melalui jalur laut. Ini yang menjadi alasan FOC menguasai Nusantara. Rempah kita maknai sebagai komoditas yang menjadi harta karun Nusantara, mampu membentuk kemakmuran suatu negara, cetusnya. Melalui Festival Jalan Rempah Nusantara, Wicaksono berharap generasi milenial memahami sejarah sekaligus nilai rempah. Wicaksono menilai rempah Nusantara masih bisa menjadi komoditas unggulan pada masa sekarang maupun masa depan, seperti produk minyak cengkeh, aroma terapi, dan jamu yang bernilai tinggi dibandingkan dalam bentuk bahan mentah. Penguasaan produk dan perdagangan harus dikembalikan ke kita, dimulai dari membuka wawasan generasi muda supaya menjadi produsen. Dari gerakan jalur rempah ini kami berupaya membuka pola pikir, jangan meremehkan rempah. Rempah harus diolah untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat produk dari rempah yang punya daya jual skala global, tandasnya.